Baiklah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup serius guys ya. Ini serius tapi jangan juga dibikin serius banget ya, nanti pusing. Jadi kali ini kita akan membahas tentang aplikasi probiotik pada burayak ikan cupang kita ya, pada wadah burayak maksudnya. Nah, jadi banyak yang nanya juga probiotik itu apa gitu. Simpelnya probiotik ini adalah mikroorganisme ya, sejenis bakteri yang mempunyai niat yang baik. Oke, jadi kalau ada yang nanya probiotik itu apa sih Bang ya? Simpelnya probiotik ini adalah bakteri atau mikroorganisme yang bisa kita gunakan pada ekosistem air kita supaya kondisi air dan ikan itu sehat. Titik. Cara kerjanya gimana? Browsing aja guys ya. Jangan males. Intinya untuk air ya, ini bakterinya bisa menyempurnakan proses penguraian ya, terutama zat beracun seperti amonia, nitrat dan sebagainya, sehingga kondisi air akan lebih baik gitu. Nah, untuk ikan sendiri dia akan membantu proses metabolisme ikan ya, sehingga ikan ini akan lebih sehat dalam hal penyerapan nutrisi dan akan memperkuat daya tahan tubuhnya. Begitu guys. Dan untuk aplikasi probiotik kepada burayak ikan cupang kita itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, kapan ini bisa diaplikasikan. Kedua, syarat-syaratnya apa. Yang ketiga apa ya? Oh ya, yang ketiga dosisnya berapa. Nah, ini tiga hal penting yang harus kita perhatikan guys. Jadi nggak bisa juga langsung sembarangan kasihnya ya. Karena intinya ini adalah isinya bakteri, bakteri hidup, yang pasti akan juga butuh kondisi yang bisa memungkinkan dia hidup guys. Gitu. Oke, kita masuk ke bahasan pertama. Jadi kapan sebenarnya bakteri probiotik ini bisa kita gunakan kepada burayak ikan cupang. Nah, untuk kapannya ini sebenarnya tidak ada patokan pastinya ya. Ini bisa sangat relatif, bisa sangat fleksibel. Yang penting kondisi air sudah memungkinkan untuk bakteri ini bisa kita aplikasikan supaya bakterinya nggak mati guys. Karena ini bakteri ini bukan obat guys ya. Ini makhluk hidup. Dalam artian dia perlu tempat untuk bisa hidup. Nah, berarti kita sekarang masuk ke bahasan kedua. Syarat-syarat sebuah ekosistem itu bisa kita aplikasikan dengan probiotik itu seperti apa? Jadi begini guys. Oke, syarat yang pertama adalah pastikan bahwa ekosistem atau wadah yang kita ingin aplikasikan dengan probiotik ini sudah dalam kondisi paling tidak sedikit stabil ya. Jadi intinya jangan aplikasikan probiotik pada saat air itu masih baru guys. Ya otomatis ya bisa aja bakterinya bakal mati ya. Jadi misalnya kita punya wadah, kita isi air ya, kemudian kita masukin daun kerapang dan sebagainya. Kita masukin ikan. Pada hari pertama dan hari kedua itu biasanya kondisinya karena airnya masih baru, itu belum terlalu bening kelihatannya guys ya. Belum sebening kaca gitu. Tapi begitu ikan itu udah mulai pup ya, mulai sudah ada tumbuh bakteri guys. Nah, di sini kemudian air menjadi sedikit lebih bening. Ya, walaupun belum stabil siklus nitrogennya, tapi paling tidak itu sudah mulai terbentuk, guys. Nah, di situ kita bisa aplikasikan probiotik. Nah, ini juga akan membantu untuk mempercepat siklus nitrogen pada sebuah wadah, sehingga wadah itu menjadi sebuah ekosistem yang stabil. Jadi dengan adanya aplikasi probiotik ini kita bisa lebih mudah dalam yang namanya manajemen air. Bahkan kita bisa tidak melakukan pergantian air sampai waktu yang lama guys ya. Oke, untuk syarat yang kedua adalah pastikan bahwa ikan itu sehat guys. Jangan kalian aplikasikan probiotik pada ikan yang sakit guys ya. Karena probiotik itu bukan obat, tapi dia itu bakteri yang akan membantu si ikan untuk tetap sehat. Kalau ikannya sakit ya harus diobati dengan obat yang sesuai dengan penyakitnya guys ya. Jadi seperti itu, pastikan ikannya sehat agar probiotik itu bisa bekerja dengan baik. Kalau misalnya ikan itu sakit ternyata membawa bakteri yang lain, nah nanti bakal perang guys ya. Bisa jadi probiotiknya itu malah tidak teraplikasi di dalam wadah yang kita berikan. Begitu guys. Yang ketiga ya, dosis probiotik. Nah, jadi untuk dosis probiotik sendiri ya, kalau saya spesifik menggunakan ini ya, saya menggunakan EM4, efektif mikroorganisme 4. Ya sudah bertahun-tahun saya pakai ya, bahkan botol ini mungkin udah berapa tahun ya. Udah hampir 2 tahun kali ini guys. Waduh. Padahal ada expirednya kan, tapi saya pakai terus guys ya. Tetapi di sini yang saya gunakan bukan yang di botol ini guys ya, tapi saya udah aktifkan terlebih dahulu di botol ini. Ini juga udah berapa tahun nih, udah lama guys ya.
Nah, jadi untuk teman-teman yang ya kemarin jadi malah banyak yang seperti berdebat begitu. Ya ini sebenarnya udah aktif bang, nggak usah diaktifin lagi yang di botol ini. Tapi saya masih maksudnya melakukan hal yang memang sudah saya lakukan seperti dulu dan sudah terbukti gitu. Ngapain saya melakukan hal yang baru dan saya harus melakukan riset lagi gitu ya. Jadi yang saya sudah lakukan adalah saya mengaktifkan prebiotik ini. Jadi sebelum saya gunakan prebiotik ini, waktu dulu pertama beli ya, saya udah search dulu ya, saya udah search, saya udah research, saya udah baca artikel jurnal dan sebagainya. Dan banyak yang menganjurkan untuk mengaktifkan dulu prebiotiknya karena katanya yang di dalam botol ini dia itu dalam posisi dorman, hidup tapi dalam posisi dorman. Jadi pada saat diaplikasikan ke wadah dia bakal hidup. Nah, makanya di sini ada tambahan-tambahan kayak misalnya menggunakan apa sih, berikan bokasi dan sebagainya. Dan artian itu bakterinya biar bisa bangun ya, dikasih makan. Nah dengan yang namanya mengaktifkan, kita akan menghidupkan lagi. Kita akan membangunkan bakterinya dulu sebelum kita aplikasikan ke dalam wadah. Dan menurut saya ini caranya lebih efektif guys. Tapi ini menurut saya ya, jangan nanti malah dibilang salah lagi ya. Itu terserah kalian mau aplikasikannya kayak gimana, mau diminum juga nggak apa-apa. Oke, sekarang ini cara buatnya udah pernah saya jelaskan di video saya yang lama ya, bertahun yang lalu. Nah, jadi sekarang kita bahas masalah dosis dan pemakaiannya, guys. Nah, untuk dosisnya, ya teman-teman dengar ya. Wah, ya kayak bunyi Coca-Cola gitu. Nah, untuk dosisnya kita gunakan yang saya sudah terapkan bertahun-tahun selama ini. Jadi untuk 2 liter air itu kita berikan 1 tetes probiotik M4 yang udah aktif ini, guys ya. Aduh, ini digigit kucing nih. Waduh. Coba dulu deh. Dan untuk mengambil probiotiknya, kita ambil di bagian atasnya, guys ya. Karena disitulah letak si bakteri baik itu berkumpul, ya. Sekarang nih, coba saya teteskan ya. Di dalam wadah ini kira-kira berapa liter ya? Mungkin sekitar 4-5 liter gitu ya. Jadi saya berikan 2 tetes aja, guys. Nggak usah banyak-banyak. 1, 2, udah. Aduh, kebanyakan 3, nggak masalah. Ini jatuh sendiri guys ya, bukan salah saya. Oke, jadi kita tutup lagi. Yang rapat guys ya tutupnya ya. Nah, jadi setelah ini kita biarkan saja guys ya. Kita biarkan saja, dan untuk aplikasi pengulangannya bisa dilakukan setiap minggu 1 kali guys ya. Sehingga ini akan tetap terjaga kuantitas dari bakteri yang akan membantu untuk menyehatkan ekosistem air ini guys. Oke guys, itulah bahasan singkat saya tentang probiotik yang mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu pekerjaan kita dalam merawat ikan kita agar lebih mudah guys ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.